Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amar Saifuddin dengan nomor induk mahasiswa 402230129 kelas perbankan syariah A. Di sini saya akan melakukan pengujian dengan metode ECM dengan judul pengaruh FDR dan CAR terhadap profitabilitas Bank Mega Syariah tahun 2017 sampai 2024. Dengan kasus pengujian, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh financing to deposit ratio FDR dan capital adequacy ratio CAR terhadap profitabilitas Bank Mega Syariah berdasarkan periode triwulan pada rentang waktu 2017 sampai 2024. Jenis data yang saya gunakan adalah time series dan variabel independen X1 yaitu financing to deposit ratio atau FDR dan X2 capital adequacy ratio atau CAR dan variabel Y yaitu return on equity atau ROE. Untuk langkah-langkah pengujiannya, yang pertama yaitu uji deskriptif, kedua multikorelasi, ketiga stasionaritas, empat integrasi, kelima model jangka pendek, yang keenam uji normalitas, yang ketujuh autokorelasi, kedelapan heterokodastisitas, dan yang terakhir yaitu uji model jangka panjang. Untuk data-datanya dari Excel kita copy dan kita masuk pada eViews. Kita klik create a new eViews work file. Kita pilih regular. Frekuensinya kita pilih quarterly. Start date-nya 2017 dan end date-nya 2024. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita masukkan datanya pada eViews ini dengan cara kita klik view, klik quick, kemudian empty group, kita scroll penuh ke atas, kemudian kita paste data kita pada kolom pertama ini. Kemudian kita masuk pada uji pertama yaitu uji deskriptif. Dengan caranya yaitu kita klik view, deskriptif start, common sample, freeze, name, 1, deskriptif. Kita klik OK. Kemudian kita buat grafiknya yaitu kita klik view, graph. Oke. Nah, di sini ada 3 warna dalam grafik, yaitu yang menunjukkan warna yang biru ini menunjukkan variabel FDR, warna oranye menunjukkan variabel CAR, dan warna hijau menunjukkan variabel ROE. Kita freeze, name, 1, grafik. Oke. Kemudian masuk uji yang kedua yaitu multikolinearitas. Pertama kita klik view, kemudian kita klik covariance analysis. Untuk korelasinya kita centang dan covariance-nya kita nonaktifkan centangnya. Kemudian untuk layoutnya kita single table, klik OK. Kemudian kita freeze, name, kita namai 2 multico. Kita OK. Kriteria pada multikolinearitas ini ketika kolerasi antar variabel X lebih dari 0,9. Karena nilai korelasi antara X1 dan X2 sebesar 0,535 lebih besar dari 0,9, maka tidak terjadi multikolinearitas. Dilanjutkan uji selanjutnya yaitu uji stasionaritas pada masing-masing variabel. Untuk variabel pertama yang diuji adalah ROE. Kita close saja dulu. Yes. Kemudian kita klik 2 kali pada variabel ROE. Kemudian kita klik view. Kita klik unit root test, standar unit root test. Kita pastikan ini sudah di level. Kita klik OK. Kita freeze,
name 3, stasionaritas ROE level. ROE memiliki nilai prop ADF test sebesar 0,4912 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak 0 dan disimpulkan ROE tidak stasioner pada tingkat level, sehingga harus dilakukan uji dilanjutkan stasioner pada tingkat first difference. Caranya kita klik view, kemudian unit root test, standar unit root test, kita klik first difference. Lalu kita klik OK, kita freeze name dulu, name 3, stasionaritas ROE first difference. D. ROE memiliki nilai probabilitas ADF test sebesar 0,0003 kurang dari 0,05, maka tolak 0 dan disimpulkan ROE stasioner pada tingkat first difference. Uji stasionaritas pada variabel ROE telah selesai dikarenakan mendapatkan kesimpulan ROE stasioner pada tingkat first difference. Untuk selanjutnya kita lanjutkan pada uji stasionaritas pada variabel selanjutnya, yaitu variabel FDR. Kita klik dua kali pada variabel FDR, kita klik view, kita klik unit root test, standar unit root test, kita pilih level, kemudian kita klik OK, kita freeze name, kita namai 3, stasionaritas FDR pada level, kita klik OK. FDR memiliki nilai probabilitas ADF test sebesar 0,4723 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak H0 dan disimpulkan FDR tidak stasioner pada tingkat level, sehingga harus dilakukan pengujian selanjutnya, yaitu uji stasionaritas pada tingkat first difference pada variabel FDR ini. Kita klik view, unit root test, standar unit root test, kita klik first difference, OK, kemudian freeze name 3, stasionaritas FDR pada first difference. D. FDR memiliki nilai probabilitas ADF test sebesar 0,0005 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan FDR stasioner pada tingkat first difference. Di sini uji stasionaritas pada variabel FDR telah selesai dikarenakan mendapatkan kesimpulan, yaitu FDR stasioner pada tingkat first difference, dan dilanjutkan pada variabel selanjutnya, yaitu pada variabel char. Kita klik dua kali pada variabel char, klik view, klik unit root test, standar unit root test, klik level, OK, freeze name 3, stasionaritas char pada level, OK. Char memiliki nilai probabilitas ADF test sebesar 0,5360 lebih besar dari 0,05, maka gagal tolak 0 dan disimpulkan char tidak stasioner pada tingkat level, sehingga harus dilanjutkan uji stasioner pada tingkat first difference. Kita klik view, unit root test, standar unit root test, first difference, OK, freeze name 3, stasionaritas char pada first difference. D. Char memiliki nilai probabilitas ADF test sebesar 0,0000 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan char stasioner pada tingkat first difference. Di sini uji stasionaritas pada variabel char telah selesai dikarenakan mendapatkan kesimpulan char stasioner pada tingkat first difference.
Hasil uji stasionaritas karena ROE, FDR, dan CAR tidak stasioner pada tingkat level dan stasioner pada tingkat first difference, maka dicurigai terjadi regresi spurios dan perlu dilakukan uji kointegrasi untuk memastikan dapat atau tidaknya ECM digunakan pada kasus ini. Kita close, kemudian kita quick, kemudian estimate equation, kita klik ROE, kita masukkan variabelnya ROE C, kemudian FDR dan CAR. Kita oke, kita name model panjang, kita klik oke, kemudian kita klik proc, make residual series, kemudian ordinary. Untuk namanya di sini kita ganti ECT, kita klik oke, kemudian klik view pada ECT-nya, kemudian unit road test. Standar unit road test kita lakukan uji stasioner. Standar unit road test pada level oke, dan kita freeze name 4 ke integrasi. ECT menunjukkan nilai 0,0079, kurang lebih dari 0,05, sehingga tolak 0 dan dapat disimpulkan ECT stasioner pada tingkat level dan terdapat kointegrasi pada level. Selanjutnya dilakukan uji model jangka pendek, yaitu dengan cara klik quick estimate equation, kemudian kita lakukan regresi, yaitu D, kemudian variabel Y, kemudian C, kemudian D variabel X1, kemudian D variabel X2, kemudian ECT min 1. Kita klik OK, kemudian kita name saja, dan model pendek, diberi nama model pendek. Kemudian kita freeze name 5 model pendek. Model pendek telah selesai, kemudian kita lanjutkan pada asumsi klasik. Kita lanjutkan pada uji asumsi klasik, yaitu kita klik view, residual diagnostic, histogram normality test, yaitu uji normalitas terlebih dahulu. Kemudian kita klik freeze name 6 normalitas. Nilai probability sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka tolak 0 dan disimpulkan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Untuk uji selanjutnya yaitu uji autokorelasi. View, kita klik view, kemudian residual diagnostic, kemudian
serial correlation untuk lex to include-nya 2 kita oke, dan kita phrase name 6 auto korelasi, kita klik oke. Nilai probabilitas OPSR square sebesar 0,0076 kurang dari 0,05 maka tolak 0 dan disimpulkan terjadi autokorelasi. Untuk selanjutnya yaitu uji heterokedastisitas. Kita klik view, residual diagnostic, kemudian pilih heterokedasticity test, kemudian kita pastikan test type-nya itu Bayes Pagan dan kita klik OK. Kemudian kita phrase name 6 hetero, klik OK. Nilai probabilitas OPSR square sebesar 0,3593 lebih besar dari 0,05 maka gagal tolak 0 dan disimpulkan tidak terjadi heterokodastisitas. Pada interpretasi model pada C, nilai konstanta sebesar min 0,050018 menunjukkan bahwa ketika financing to deposit ratio FDR, capital adequacy ratio, CAR, dan faktor error dianggap konstan atau tetap, maka rata-rata return on equity ROE Bank Mega Syariah adalah sebesar min 0,05008. Untuk DFDR, nilai koefisien DFDR sebesar min 0,219873 menunjukkan bahwa setiap penurunan sebesar 1 unit dalam financing to deposit ratio atau DFDR akan diikuti oleh kenaikan sebesar 0,219873 unit dalam return on equity DROE dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan hubungan negatif antara rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga dan tingkat pengembalian ekuitas, di mana penurunan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga cenderung mendorong kenaikan tingkat pengembalian ekuitas. Untuk variabel D-CAR, nilai koefisien D-CAR sebesar min 0,427465 menunjukkan bahwa setiap penurunan sebesar 1 unit dalam capital adequacy ratio D-CAR akan diikuti kenaikan sebesar 0,427465 unit dalam return on equity DROE dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan hubungan negatif antara rasio kecukupan modal dan tingkat pengembalian ekuitas, di mana penurunan rasio kecukupan modal cenderung mendorong kenaikan tingkat pengembalian emas. Kemudian ECT-1, nilai koefisien ECT-1 sebesar 0,371777 menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif lambat terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model ECM. Artinya, jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sekitar 37,18% per triwulan untuk kembali ke keseimbangan tersebut, membutuhkan 100/37,18 sama dengan 2,69% triwulan. Ini mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan kecepatan yang moderat. Uji T, DFDR probabilitas sama dengan 0,0066 kurang dari 0,05 maka tolak 0 dan disimpulkan bahwa DFDR berpengaruh signifikan terhadap DROE. Nilai koefisien bertanda negatif yaitu min 0,219873 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan DFDR terhadap DROE merupakan pengaruh negatif yang signifikan. D-CAR probabilitas sama dengan 0,0849 lebih dari 0,05 maka gagal tolak 0 dan disimpulkan bahwa D-CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap DROE. Nilai koefisien bertanda negatif menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan D-CAR terhadap DROE merupakan pengaruh negatif yang tidak signifikan. ECT-1 probabilitas sama dengan 0,0079 kurang dari 0,05 maka tolak 0 dan disimpulkan bahwa ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap DROE, yang artinya
ROE menyesuaikan perubahan dalam FDR dan CAR pada periode yang berbeda. Pada uji F, nilai probabilitas F statistik sama dengan 0,001046 kurang dari 0,05 maka telah 0 dan dapat disimpulkan DFDR, DCAR, dan ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap DROE secara simultan. Pada koefisien determinasi, nilai adjusted R-squared sebesar 0,383288 yang menunjukkan bahwa DFDR, DCAR, dan ECT-1 mampu menjelaskan 38,33% variasi DROE dan sisanya sebesar 61,67% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Kemudian uji selanjutnya yaitu uji model jangka panjang. Klik 2 kali pada model panjang, kita freeze, name, dan kita klik 7 model panjang, klik OK. Pada FDR, nilai koefisien FDR sebesar min 0,368 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% dari FDR akan diikuti oleh penurunan sebesar min 0,368% ROE dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan hubungan positif antara FDR dan ROE. Artinya, ketika FDR meningkat, maka semakin sedikit nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Pada CAR, nilai koefisien CAR sebesar min 0,399 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% dari CAR akan diikuti oleh penurunan sebesar 0,399% ROE dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan hubungan positif antara CAR dan ROE. Artinya, ketika CAR meningkat, maka semakin banyak nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Pada C, nilai konstanta sebesar 48,667 menunjukkan bahwa ketika FDR dan CAR dianggap konstan atau tetap, maka rata-rata ROE sebesar 48,667%. Pada uji model jangka panjang uji T, nilai probabilitas T statistik sebesar 0,000 kurang dari 0,05 maka telah 0 dan disimpulkan FDR berpengaruh signifikan terhadap ROE. Kemudian, nilai probabilitas T statistik sebesar 0,1050 lebih besar dari 0,05 maka terima 0 dan disimpulkan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. Kemudian, nilai adjusted R-squared sebesar 0,55920 atau 55,79% yang menunjukkan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat FDR sebesar 55,79% dan sisanya dijelaskan variabel lain di luar model. Pada uji F ini, nilai probabilitas F statistik sama dengan 0,00 kurang dari 0,05 maka telah 0 dan dapat disimpulkan FDR, CAR, dan ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap ROE secara simultan. Kesimpulannya yaitu pada uji multiko, karena nilai korelasi antara X1 dan X2 sebesar 0,535 lebih besar dari 0,9 maka tidak terjadi multikolinearitas. Kedua, ROE, FDR, dan CAR tidak stasioner pada tingkat level dan stasioner pada tingkat first difference, serta terdapat kointegrasi sehingga ECM dapat digunakan. Kesimpulan ketiga, dalam uji kointegrasi dapat disimpulkan bahwa ECT stasioner pada tingkat level dan terdapat kointegrasi pada model. Selanjutnya, pada model jangka panjang, CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE dan FDR berpengaruh signifikan terhadap ROE. Selanjutnya, pada pengujian model jangka pendek dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pada uji normalitas dapat disimpulkan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Pada uji autokorelasi dapat disimpulkan adanya autokorelasi. Pada uji heterokodastisitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokodastisitas. Pada uji T dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang diberikan DFDR terhadap DROE merupakan pengaruh negatif yang signifikan. Kemudian, pengaruh yang diberikan DCAR terhadap DROE merupakan pengaruh negatif yang tidak signifikan. Dan ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap DROE, yang artinya ROE menyesuaikan perubahan dalam FDR dan CAR pada periode yang berbeda. Pada uji F,
Dapat disimpulkan bahwa DFDR, DKR, dan ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap DROE secara simultan. Pada koefisien determinasi dapat disimpulkan bahwa DFDR, DKR, dan ECT-1 mampu menjelaskan 38%, 33%. Variasi DROE dan sisanya sebesar 61,67% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Sekian dapat saya presentasikan dan saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.